Nah, teman-teman yang mungkin penasaran dengan sampai mana progres di Jakarta, ini Jakarta Barat Mas ya? Jakarta Barat, Cengkareng. Jakarta Barat, Cengkareng ya. Nah, ini sekarang sebetulnya sudah masuk ke 90% nih, saya udah agak lega. Karena intinya semua bagian dari kolam utama, sungai sepanjang 20 meter, air terjun kecil yang di sisi kanan, air terjun utama yang di sini, filtrasi, filter ini sudah beres semua. Nah, teman-teman bisa lihat, sekalian saya pengen kasih tahu konsepnya, bahwa intinya muara kolam utama ini memiliki sumber mata air dua, yang satu dari, saya pakai laser ya, dari air terjun yang ini, yang lebih gede, ini tinggi mungkin sekitar 1,5 meter, lebarnya ini mungkin sekitar hampir 3 meter air terjunnya. Lumayan lebar juga lumayan ya, lebar. Nah, yang satu tuh normal shoot sebelah sana tuh, air terjun yang dari sana tuh. Nah, ya. Nah, kemudian ketemu sungai, jatuh-jatuhan terap-terapan, ngumpul di muara tengah kolam ini. Nah, ini air juga masih belum bening teman-teman, karena ini sifatnya hanya air rendaman dan air untuk ngetes. Jadi memang terus terang kalau kita juga harus sadari bahwa kita kalau membuat kolam, sungai, atau apapun itu semakin besar ya air ini nggak bisa kita tawar-menawar juga gitu loh. Customernya juga mau ngerti bahwa Pak ini nanti saya buang lagi loh, karena ini hanya untuk ngerendam, ngetes, hanya untuk ibaratnya untuk bersihin, airnya makanya masih agak kuning karena bekas semen, bekas ada pupuk juga, ada rontokan-rontokan tanah, pasir gitu. Jadi ini belum, nanti kalau udah jadi saya jamin bening, ini masih belum air final. Nah teman-teman, luas yang kita bangun ini ada di sekitar 300 meter persegi. Lumayan juga. Ya, lumayan juga, dan inilah perubahannya, dan saya senang sekali dari mulai tahapan 50% itu customer sudah happy sekali. Ya, apalagi sekarang, tadi dia juga barusan ngobrol, wah Pak, bagus Pak, senang sekali saya Pak Ade, thank you. Bahkan apa, ngatur taman landscape, ini kan yang di sekitar kolam ini teman-teman buat edukasi ya. Kalau sudah sungainya, kolamnya ini batunya bagus, yang sekitarnya landscape-nya ini juga nggak mengikuti, ini yang saya kasih tanda, ya pasti akan jomplang. Nah itu kita juga sekalian garap nanti sampai kontur yang paling atas nih, belum beres nih, kurang satu sini. Nanti kita akan beresin semua juga. Nah, 300 meter persegi ini terdiri dari kolam, sungai, 2 air terjun, dan ada chamber filter. Chamber filternya saya duduki nih, normal bisa shoot. Ini besar sekali juga, jadi ini konsepnya nanti saya buat seperti kayak dermaga. Dermaga yang kita kayak nonton ke sungai. Makanya teman-teman lihat ulin kayunya ini bukan kayu ulin yang rata, yang rapi. Bahkan kita cuttingnya atau motonginnya ini nanti kita buat abstrak, maju mundur, yang kepanjangan, kependekan sudah saya kasih tanda, nanti sama tim Blaze akan dirapiin tuh. Tuh. Jadi sepanjang ini filter nanti bisa untuk santai seperti ini, sambil kita makan, menikmatin kolam, sungai juga asik sekali. Dan sekali lagi salah satu kelebihan dari kolam ini adalah sistem filtrasinya double teman-teman. Yang pertama under gravel tuh yang lagi si Aan nih keceh nih. Nah Aan kesini ini juga studi banding dia. Nah dia juga secara minimalis, semi minimalis sudah bagus, naturalnya perlu ditingkatin. Kebetulan kita punya proyek kolam natural yang paling kompleks dan tersulit di tahun ini. Makanya Anam saya ajak ke sini. Nanti minggu depan saya waktu finishing running gantian Anam sama Eko atau sama tim yang lainnya juga saya akan ajak ke sini. Intinya saya kepengen semua satu tim Blaze ini, baik nanti tim leadernya siapapun itu, mereka ini punya rasa, punya taste yang sama dengan saya, seperti itu. Ya, jadi medianya double, konvensional plus under gravel. Nah, ini ada sedikit yang kita mau edukasi. Ini BioCube yang model kecil. Dan teman-teman mumpung ini ada contohnya, Norma bisa lihat. Ini baru coba kita tes pasang aja. Rontokannya ini remuannya banyak sekali. Oh, betul. Ya, jadi ini gampang sekali hancur. Saya udah kasih tahu ke customer akan diganti dengan BioCube yang standarnya kita, yang gede-gede. Yang 10 kali 10 kali 5. Ini sementara kebutuhannya kemungkinan 12 sampai 15 dus tambahannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita yuk jalan ke arah sini dulu nih Norma. Wah, boleh nih Ade. Nah, ini ya saya ulangi. Jadi sekali lagi memang kalau saya menggarap sebuah project itu pasti saya memikirkan sudut-sudut yang customernya ini tempat favoritnya di mana. Kamu hati-hati ya, jalannya masih belum dipaten itu deckingnya. Jadi customer ini keluar dari ruang utama begini, dia nonton air terjun dan landscape yang di kiri ini udah asik. Nah, biasanya kan kita kepengen belok kanan nih jalan. Nah, ini landscape-nya juga udah kita benerin. Tadinya kalau teman-teman ingat di sini nih tanamannya kacau sekali. Kemudian batu-batuannya juga random. Nah, sekarang sudah teman-teman lihat antara batu, tanaman, ada bonsai,
ada split, ada koral, apa ya, kelihatan lebih leluasa. Jadi nggak terlalu penuh, tapi dilihat itu bisa nyambung sama sungai. Ya, kalau yang masih kotor-kotor gini nanti kita akan siramin ya, karena ini masih banyak pasir tanah belum kita beresin. Yuk jalan sampai sini Norma. Nah, jadi pemilihan tanaman pun itu saya pilih tanaman-tanaman yang menyerupai yang ada di alam sana, yang ada di sekitaran sungai ini. Contohnya kalau kita ke sungai ini apa ya? Dulu saya kecil sering mainan ini loh Norma. Yang ada putih-putihnya ini loh, apa nih, tanaman rumput apa namanya nih? Apa ya kok ada ya? Ini dulu kalau kita protolin set gitu ya, terus ditiup itu bisa kena angin gitu loh. Ini loh, apa sih namanya? Ini apa ya namanya ya Mas Aan? Alang-alang. Alang-alang lah, apalah ya seperti itu ya. Ini bagus sekali untuk tepi sungai. Nah, jadi sungainya ini yang kita jalan ke sini, ini sekitar kurang lebih 20 meter sampai habis di sini nih. Oh. Nah, teman-teman juga bisa lihat, tadi saya juga jelaskan sedikit ke customer, pemilihan penataan batu kita pun ini nggak mau yang seperti kolam-kolam natural pada umumnya. Biasanya kalau teman-teman lihat, sekali lagi ini hanya tips ya, kalau bisa dipakai saya seneng, tapi bukan berarti saya mau bilang apa menjelekan atau membaguskan, enggak. Tapi teman-teman bisa lihat, tatanan kita ini kita pakai yang namanya mix random, paling besar menuju paling kecil. Contohnya ini batu paling gede, bawahnya ketemu yang agak kecil, batu koral-koral yang medium, koral split, baru batu lempeng. Nah, teman-teman bisa lihat hasil tatanannya seperti ini. Dan memang aliran saya dan customer juga kebetulan sama, kita kasih permainan ada sedikit akar-akaran, tapi nggak yang terlalu ekstrim. Jadi akar-akar kayu seperti ini lagi kita planting sementara ya, nanti kita akan rapiin dan akan kita tata ulang, belum final. Itu sifatnya hanya menambah variasi aja. Mungkin kalau teman-teman lihat pengrajin lain, akarnya yang ekstrim-ekstrim, sekali lagi itu hanya masalah selera. Dan customernya suka yang nggak terlalu banyak akarnya seperti ini. Nah, ini masih PR nih, landscape sebelah sini belum. Kita nanti akan beresin. Nah, kalau sudah ini beres, kalian Aan juga bisa belajar. Jadi tipsnya adalah kolam, sungai, air terjun beresin. Habis kolam, air terjun beresin, sekitarnya beresin dulu, planting batu dan tanaman. Habis sekitarnya selesai, baru taman yang sisanya. Stepnya seperti itu teman-teman. Supaya harapan saya nanti ini bisa nyambung. Ini nanti akan saya buat jalan setapak, nanti ada kayu menuju ke sini, bukit sini, menuju ke bukit situ, dengan batu koral, batu split, ya nanti kita sudah jelasin customer lah. Mungkin semoga minggu depan kita sudah bisa mulai yang area taman yang sisanya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini proses pemotongan kayu ulinya seperti ini, teman-teman. Jadi, untuk lebar chamber yang di atas 1,25, saran saya decking ulinya pakai tulangan atau pakai rusuk. Oke, supaya kalau tinjak ya, supaya lebih kuat dan nggak miur-miur lah. Ini ulinya yang kita pilih yang lebar, karena sekali lagi konsepnya natural. Ini yang lebarnya 17 cm nih. Ini lebar 17 cm, tebelnya ini sekitar kurang lebih 2,5 cm-an, plus minus gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, Pak, ini kok masih banyak sisa tanaman. Sekali lagi, tanaman tuh kita siapin dulu, yang kita bisa terapkan atau planting kita pakai. Oke, berarti yang menyesuaikan yang kita butuhin. Yes, yang kita nggak bisa pakai, ya mendingan jangan dipaksain. Ya kan, nanti kalau ada tempat lain dan lain-lain kita pasang, tapi intinya saya tidak mau memaksakan di satu lokasi tanamannya harus ini, harus itu. Enggak, sekali lagi kita menyesuaikan. Nah, teman-teman kalau lihat nih, ini udah selesai nih, udah kurang dikit lagi. Nah, tinggal mulai tengah kolam naik ke atas nih, belum nih. Yang lainnya sudah terisi, habis itu tinggal area taman yang paling besarnya. Dan ini saya puji Tuhan senangnya tidak ada kendala yang cukup berarti. Target saya ini akhir November sudah harus beres semua. Dan ini bisa, karena ini saya tinggal perapian dikit-dikit, decking kayu, setting media, filter. Perkiraan 3-4 hari lagi beres. Kemudian setelah beres ini kita buang total airnya, isi air tangki baru lagi. Lumayan ini, totalnya 60 tonase. Dan setelah dipasang batu dan lain-lain media itu biasanya berkurang 20-30%. Oh, gitu. Berarti kalau 60 dikurangi 30% ya mungkin sekitar 45 ton lah. Kalau satu tangkinya 7, berarti paling enggak ini butuh 8-9 tangki. Lumayan, di Jakarta pasaran satu tangkinya 700-800 ribu. Ya kan, untuk air aja segitu. Ya kan, belum yang lain. Nah, tadi saya ceritakan sekali lagi kan, upgrade media yang biologis aja, itu udah selisih uangnya 2,2 dikalikan 12 itu hampir 30 juta, hanya 2 chamber ya. Hanya 2 chamber nih, padahal di sini chambernya 6. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi teman-teman, semuanya itu kembali lagi tergantung budget dan spek.
Kalau teman-teman mau buat kolam seperti ini pakai membran, pakai terpal, pasti lebih murah. Tapi kan sekali lagi masalah ketahanan, spek itu selalu kita sudah komunikasikan dan sudah bicarakan di depan dengan customer. Dan kebetulan customer yang ini, beliau itu sangat percaya penuh sekali ke Tim Blast. Jadi apa yang saya arahin dan saya juga bisa memberikan penjelasan yang rasional, ya beliau oke gitu loh. Bahkan hampir nggak pernah ditawar sama sekali Norma. Ini luar biasanya beliau, dan beliau ngerti sekali bahwa pekerja seni seperti kita ini nggak bisa dihitung hanya secara angka mahal murahnya, tapi sekali lagi hasil karyanya dan hasil settingannya itu yang berpengaruh sekali. Saya udah kasih contoh kan di rumah saya sendiri, saya tadinya aquascape yang budget 3 juta dengan budget 20 juta, itu bedanya jauh sekali teman-teman. Itu hampir 7 kali lipat loh harganya. Tapi senang sekali saya dengan hasil yang sekarang, karena memang secara penataan, secara landscape dan lain-lain juga lebih bagus. Nah ini harapan saya sih kalau sudah mulai hujan mendung ini untuk tanaman-tanamannya malah bagus nih. Betul. Ya. Nah inilah teman-teman progres 90%. Tinggal satu video terakhir nanti 100%-nya plus taman udah jadi, plus air sudah running final, plus media sudah disetting semua, decking kayu juga udah beres. Kita nanti akan yang paling seru masukin ikan. Nah itu ya. Nah nanti ditunggu teman-teman, yang pasti seru sekali karena nanti aliran sungai ini akan ada ikannya. Nih ya. Ini arusnya belum beres juga ya. Arus ini nanti akan kita setting satu arus menuju ke kolam. Skimmer-skimmer juga belum kita setting semua. Nah setelah sungainya ini ada ikannya, nanti ikannya kemungkinan predator atau tamasaba atau ikan apa saya belum tahu juga. Intinya customer juga udah bilang yang di sungai ada ikannya, yang di kolam utama ini nanti ada ikannya juga. Gitu. Dan ini asiknya nih, saya kasih contoh ya. Ini kita buat ada yang levelnya ini pendek. Nih, saya keceh-keceh gini teman-teman. Ya. Tapi ya mungkin jangan terlalu kencang ya, ikannya stres tadi ya. Nah intinya kita buat ini level airnya pun ini nggak yang langsung satu trap lurus, tapi ada terasiring kemiringan sekitar 2-3 level di kolam ini. Nah ini kenapa kok pendek Pak? Ini kedalaman bersih kayaknya sekitar paling 60 cm nih. Mungkin 60 lebih sedikit lah ya, karena ada pasangan batu alam, koral, dan under gravel. Memang customer ini kepengen tuh batunya tuh kelihatan jelas. Nangkep ya teman-teman ya. Kalau airnya semakin dalam, ditambah nanti dengan sinar matahari, tumbuh lumut dan lain-lain, batunya ini pasti konturnya akan hilang. Nah justru customer ini yang diutamakan beliau, justru bukan ikannya. Sekali lagi, bener salah nggak ada. Itu kembali lagi ke selera. Nah customer udah ngomong, Pak nanti saya rencana mau bangun rumah lagi awal tahun depan. Nah nanti Pak Ade saya panggil, bikin natural gini yang dalam, untuk koi yang top-top. Nah itu beda lagi. Secara settingan beda, secara estetika beda, pemipaan juga beda, perhitungan spek media filtrasinya juga pasti beda. Tapi sekali lagi, yang customer ini yang diutamakan estetiknya. Batu-batunya, nuansa alamnya, nuansa naturalnya, bisa interaksi dengan ikan dengan jarak yang dekat sekali seperti ini. Mungkin feeding pun bisa sambil keceh seperti ini, ada sungainya. Nah itu sekali lagi, kembali lagi itu keinginan beliau, dan kita pasti akan menyesuaikan dengan permintaan customer plus customer. Ya tapi saya cukup lega. Yang saya paling takutin ini adalah waktu teman-teman, karena memang Norma dan teman-teman tahu sendiri, nyeting batunya ini salah satu yang tersulit nih proyek natural di tahun ini. Tapi saya lega sekali karena ini udah 90%. Jadi tinggal perapian dikit-dikit, tinggal penyesuaian, sisanya nanti kita running final sama isi ikan. Mantap itu. Ya seperti itu kurang lebih ya teman-teman ya. Semoga dengan tayangan ini teman-teman bisa ambil benang merahnya, bisa ambil sharing dan edukasinya. Kalau terinspirasi dengan konsepnya, dengan temanya, dengan modelnya, saya juga ikut senang gitu loh. Sekali lagi memang ini kembali lagi masalah rasa, masalah feel. Jadi tidak ada mahal murah, tidak ada ini lebih bagus, itu lebih jelek dan lain-lain. Menurut saya semua pekerja seni seperti kita itu punya ciri khas dan punya nilai yang berbeda-beda. Dan kita harus menghargai siapapun itu, ya pesan saya seperti itu. Inilah sebuah kolam natural dengan total tonase kurang lebih 60 tonase di lahan sebesar 300 meter persegi, sudah tahapan 90%. Perbedaannya dengan kolam lama nanti Norma bisa cantumkan. Dan puji Tuhan, terima kasih sekali, yang saya selalu utamakan customernya happy dan suka sekali. Istri beliau juga sangat suka sekali. Targetnya beliau bisa terpenuhi, akhir tahun kepengen nanti kumpul keluarga di area ini. Ya kita katanya mau dipromosiin. Semoga nanti keluarga, kerabatnya dan lain-lain suka. Dan nanti juga kalau mau setting taman, kolam natural ataupun kolam koi yang minimalis atau apa,
Semoga nanti kita juga dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek berikutnya ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi untuk semua dukungannya. Jangan lupa tonton terus channel kami, saksikan keseruan video-video berikutnya. Saya Adi Kurniawan dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.